Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang sangat gelap menuju zaman yang terang menderang seperti kita rasakan saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah perkara iman. Iman ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini lebih penting daripada harta kita, lebih penting daripada pangkat dan jabatan kita. Karena apa? Karena sekecil-kecilnya iman ada di hati kita, Allah sudah mengganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka dari itu iblis tidak mencuri harta kita, iblis tidak mencuri pangkat dan jabatan kita. Karena apa? Di dalam pandangan iblis semua itu hanyalah sampah. Akan tetapi yang iblis curi dari kita adalah iman. Kalau kita mati tanpa iman, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah kepada mereka, jika ingin dicintai oleh Allah, jika kita ini ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah akan mengampuni, menghapus dosa-dosa kalian. Sungguh Allah Maha Pemberi kasih sayang. Di dalam Al-Quran ini Allah berpesan kepada kita semua, jika kita ini ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana banyak sekali sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid. Sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat berjamaah di masjid adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang telah kami bacakan tadi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita sangat mengharapkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah nanti. Kaum muslimin
yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan juga kita ini di dalam 3 perkara. Yang pertama, addibu auladakum, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wa hubbul ahlul bait, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yaitu apa? Tilawatil Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Karena apa? Karena ada 3 yang mengikuti kita ketika kita meninggal dunia nanti. Yang pertama apa? Yang pertama adalah harta kita. Dan yang kedua adalah keluarga kita. Dan yang ketiga yaitu amal soleh. Masya Allah. Yang pertama tadi apa? Harta kita. Masya Allah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang selama ini kita kumpulkan siang dan malam. Bahkan kita meninggalkan sholat, na'udzubillah. Untuk itu dapat itu demi mengumpulkan harta. Akan tetapi ketika kita meninggal nanti, harta yang kita kumpulkan sibuk diwaris-wariskan. Tidak ada satu harta pun, sekecil apapun harta yang kita kumpulkan tadi yang menemani kita di alam kubur nanti. Dan yang kedua, keluarga kita. Sesayang-sayangnya kita kepada keluarga kita, sesayang-sayangnya kita kepada istri, secinta-cintanya kita kepada anak kita. Tidak ada satupun keluarga kita yang ingin menemani kita di alam kubur. Mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Terlebih lagi sibuk mewaris-wariskan harta yang kita kumpulkan. Maka dari itu perbanyaklah amal soleh. Dan yang ketiga ini yang menemani kita, yang setia dengan kita di alam kubur, yaitu amal soleh. Apa itu? Sholat kita, baca Al-Quran kita, puasa kita, zakat kita, amal sodako kita. Itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Maka dari itu kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa sebenar-benarnya takwa, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanya panggung sandiwara, dan kampung akhiratlah tempat kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi dunia ini tempat kita meninggal. Maka dari itu perbanyaklah beramal untuk mempersiapkan kita sebagaimana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan semua itu dengan sebaik-baiknya. Saya ambil satu gambaran. Bagaimana kalau kita mudik dunia? Kita mudik dunia saja persiapannya Masya Allah sangat luar biasa. Jangan ada satupun yang ketinggalan di rumah. Itu baru mudik dunia. Persiapannya Masya Allah sangat luar biasa. Dan mulai sekarang, mulai saat ini, kita persiapkan juga, persiapkan bekal kita untuk mudik ke kampung akhirat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita persiapkan? Persiapkan
Untuk sholatnya kita perbaiki lagi, untuk puasanya kita perbanyak lagi, untuk sodakonya untuk sodakonya kita sama-sama untuk rajin-rajin bersedekah, karena banyak di luar sana masih membutuhkan dari sebagian harta. Kaum muslimin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kebenarannya hanya milik Allah dan kesalahan jelas milik kami. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.